Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal mujrimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku dimanapun anda berada, semoga kita semua termasuk hamba yang selalu dalam pengawasan Allah dan selalu Allah taburkan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun yang ingin saya terangkan sedikit, jika nanti ada kesalahan di dalam video ini, saya memohon kepada yang mendengar, yang melihat, baik itu abang senior, adik kelas, kemudian para ustadz dan ustazah, azatis dan azatizah, para tuan guru dan semuanya. Mana yang salah nanti tolong diberikan teguran, berikan nasihat, diperbaiki. Saya insyaallah dengan izin Allah berterima dengan sangat lapang dada, senang hati saya kalau diberitahukan kesalahan saya. Keutamaan, adapun yang akan saya bahas ialah keutamaan menzikirkan bismillah, basmalah dan istighfar. Mungkin sudah kita ketahui bersama. Jadi yang pertama ialah keutamaan membaca basmalah. Di dalam kehidupan ini, kita yang beragama Islam, kita umat Islam itu selalu ada adab-adab ketika ingin melakukan aktivitas apapun. Ada adab-adabnya. Ingin masuk ke kamar mandi ada adabnya, ingin masuk ke masjid ada adabnya, semua ada adab-adabnya. Apapun yang harus kita lakukan, disuruh kita membaca basmalah. Makanya di dalam sebuah hadis dijelaskan di dalam kitab Mau'izatul Usfuriyah kalau enggak salah, kullu amrin zibadin la yubdahu fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim, maka dianya fahuwa aqta, maka dianya terputus. Maksud terputus yang seperti yang terangkan ayahanda kita dulu ialah sedikit keberkahan. Jadi kalau kita ingin berbuat sesuatu, kita dianjurkan untuk selalu membaca asma Allah, bismillahirrahmanirrahim, agar berkah. Ustaz, saya tidak ingin membaca bismillah. Oh, no problem, tidak masalah. Jadi kalau kita membaca bismillah dengan izin Allah tambah berkah. Misalnya kita mau berangkat ke sekolah. Kalau kita berangkat ke sekolah tak baca bismillah, bisa jadi nanti jatuh kita di tengah jalan. Perjalanan kita ke sekolah tak berkah, kurang berkah dia, kurang berkah. Bisa nanti yang kita dapatkan misalnya ilmu cuma 1 lembar. Tapi ketika kita berangkat dari rumah membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, aku berangkat karena engkau ya Allah, sampai ke sekolah dapat 5 lembar. Itulah namanya barokah. Barokah dia. Pergi memancing, ingin memancing, berangkat memancing, tak baca bismillah, dapat 1 ekor. Keesokan harinya dia mendengarkan ceramah ustaz, setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, maka dia kurang berkah. Dia pergi mancing, bismillahirrahmanirrahim, besok harinya dapat 5 ekor. Alhamdulillah, itu dia barokah. Jadi apapun kerjakan kita, apapun yang kita kerjakan, usahakanlah kita awali dengan bacaan basmalah. Apa gunanya? Biar barokah, litabarruk, untuk mengambil keberkahan. Mau makan bismillah, mau ke sawah bismillah, mau mengangkul kereta bismillah, mau ngapain lagi? Semuanya serba bismillah. Makanya mulai harimu dengan bismillah. Jangan dengan senyuman, mulai harimu dengan bismillah. Kita mulai hari-hari kita dengan bismillah. Bangun tidur, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca la ilaha illallah, perbaharui iman kita. Karena pada saat kita tidur itu kita dalam keadaan mati.
Kita tak tahu apa-apa. Makanya kadang-kadang datang kawan yang jahil mau dibakar pun kita tak peduli, udah tenang-tenang aja, kita nggak takut. Kenapa? Karena kita pada saat itu lagi dalam keadaan mati. Makanya ketika bangun tidur atau ketika kita bangun tidur, maka kita membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusur, dan hanya kepada Allah kami dikembalikan. Jadi pada saat itu kita mati, kemudian kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita disuruh memperbaharui iman kita dengan mengucapkan la ilaha illallah. Setelah kita baca doa ketika bangun tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur wa ilaihin nusyur. Kemudian dibaca la ilaha illallah. Jaddidu imanakum, kata baginda Rasul. Kemudian sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh baginda Rasul, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak kamulah dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saudaraku dimanapun anda berada, semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu menzikirkan basmalah. Kemudian apalagi keutamaan basmalah? Banyak keutamaan basmalah. Termasuk dulu guru saya bercerita. Guru saya itu dulu guru Mustafawiyah, guru kita bersama, yaitu Ayah Hamda Amrin. Barakallah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada beliau, Allah taburkan keberkahan kepada beliau. Semoga beliau Allah berikan kemudahan dalam urusan beliau, dan Allah berikan keamanan, kedamaian dalam diri dan keluarga beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kata beliau dulu, siapa yang mengamalkan basmalah 21 kali ba'da salat fardu, maka insyaallah hidupnya akan aman. Maksud aman di situ insyaallah rezeki itu akan selalu ada dengan izin Allah. Dulu beliau bercerita, dulu beliau adalah orang yang susah. Rumahnya itu kalau dilihat dari luar tembus ke dalam. Kaca? Bukan. Memang kaca dilihat dari luar tembus ke dalam, bukan kaca. Tetapi rumah beliau itu bambu. Masya Allah. Beliau itu rumahnya bambu. Beliau dulu banyak bersaudara, cerita beliau. Kemudian karena beliau mengamalkan dengan sebab, jangan lupa, itu pada dasarnya Allah yang membuat. Tapi dengan sebab beliau mengamalkan basmalah 21 kali sesudah sholat fardu, alhamdulillah sekarang beliau dengan izin Allah berikan keberkahan, Allah berikan rezeki yang melimpah. Beliau sekarang udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya istri bidan lagi, subhanallah. Jadi amalkan bismillah mulai dari sekarang. Kita amalkan bismillah. Saya pun insyaallah lagi saya amalkan. Kemudian apa lagi kelebihan membaca basmalah? Banyak kelebihannya. Saya sendiri yang saya alami. Ketika saya mengamalkan basmalah itu, terasa rezeki itu ada terus. Banyak orang yang bersedekah. Kalau tak bisa memberi sedekah, lebih baik kita menerima sedekah, ya kan? Iya. Saya tak bisa memberi sedekah, saya hanya bisa menerima sedekah. Saya amalkan bismillah, kadang-kadang datang ini itu, subhanallah, masya Allah. Dengan sebab bismillah itulah, dengan sebab kalimat bismillahirrahmanirrahim, karena agungnya dia, dengan sebab itu Allah berikan keberkahan. Jadi sering-sering membaca basmalah. Apalagi kelebihan basmalah? Banyak kelebihannya. Kemudian ulama al-mufassirin menafsirkan bahwasanya bismillah itu maknanya sangat luas dan dalam. Makna bismillah itu ada di Al-Quran. Ulama al-mufassirin menerangkan, termasuk di dalam Al-Quran itu ada surah Al-Baqarah. Itulah kepala daripada Al-Quran. Kepala surah dari Al-Quran itu surah yang paling panjang. Jadi semua makna Al-Quran itu dikumpulkan kepada Al-Baqarah. Kemudian semua makna yang ada di dalam surah Al-Baqarah dikumpulkan kepada surah Al-Fatihah. Kemudian makna yang ada di dalam surah Al-Fatihah dikumpulkan kepada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian makna yang ada di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim dikumpulkan kepada huruf ba. Kemudian makna yang ada di dalam huruf ba dikumpulkan
kepada titik ba yang tunggal, itulah Allah Azza wa Jalla. Luas maknanya. Jadi kalau kita sering baca basmalah, bismillah, dengan izin Allah, hidup kita akan barokah. Rezeki itu akan selalu ada. Kalau nggak percaya, coba amalkan minimal 100 kali sehari semalam. Kalau nggak habis sholat 100 kali bismillah. Pesulitnya lagi jalan-jalan kita mau ke sawah, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang selalu ingat Allah, maka Allah akan selalu mengingatnya. Kemudian keutamaan istighfar. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata baginda Rasul? Man aktsara minal istighfari jalallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah berikan kelapangan dari segala risau. Jadi kalau kita sering membaca istighfar, sering meminta ampun kepada Allah, melazimkan kalimat istighfar, kata baginda Rasul ada 3 poin yang kita dapatkan. Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah berikan kelapangan dari segala risau. Yang kedua, wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari kesempitan itu Allah berikan jalan keluar. Dan yang ketiga, warathaquhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita sering mengucapkan, membaca istighfar, menzikirkan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dengan izin Allah kita dapat 3 poin. Yang pertama tadi, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah berikan kelapangan dari kerisauannya. Jika risau hatinya, suntuk pikirannya, dia tak tahu bagaimana cara menghadapi masalah ini itu, tak tahu dia bagaimana caranya, sering-sering istighfar, insya Allah berikan jalan keluar. Allah berikan kelapangan dari segala risau. Kemudian apa lagi? Jalallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah berikan jalan keluar dari kesempitannya. Dia punya masalah, sempit hatinya, Allah berikan jalan keluar. Misalnya anaknya begini-begini, misalnya anaknya bandel, kemudian dia tak tahu bagaimana cara menghadapinya. Kalau dia sering istighfar, insya Allah berikan jalan keluar bagaimana cara menghadapi anak yang bandel. Kemudian misalnya dia seorang guru, dilihat kelakuan murid, nauzubillah, ada yang nauzubillah kelakuannya, ada yang masya Allah subhanallah. Jadi kadang-kadang ada murid itu bandelnya minta ampun, la ilaha illallah. Jadi itulah kalau anak orang kadang-kadang mau di smackdown kan bahaya. Kalau anak kita udah beli gimbal aja. Tapi nanti kalau dia dalam keadaan seperti itu, tak tahu dia bagaimana, kita tak tahu cara mengurusnya bagaimana karena dia bandel, banyak istighfar, mengadu kepada Allah. Makanya kalau kita punya masalah, jangan fokus sama masalah. Itu kebanyakan kita manusia. Kalau kita punya masalah, jangan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada Allah yang menciptakan masalah. Jika kamu punya masalah, jangan fokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada Allah. Kenapa? Karena jika kamu fokus kepada masalah, kamu tidak akan dapat solusi. Tapi kalau kamu fokus kepada Allah, kamu akan diberi solusi. Jadi intinya kalau kita punya masalah, jangan fokus sama masalah, tapi fokus kepada Allah. Karena masalah tidak bisa memberi solusi, tapi Allah bisa memberi solusi. Jadi istighfar, serahkan kepada Allah, tawakkal Allah. Wa iza azamta fatawakkal Allah. Kita sudah berusaha sekuat tenaga dengan cara ini udah, cara itu udah, cara begini segala macam kita buat. Tapi tak juga mau berubah anak ini. Kemudian berdoa, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Tuhanku, saya telah melakukan, tidak ada upaya saya, tidak ada yang bisa saya perbuat kecuali pertolongan ya Allah. Saya serahkan kepadamu.
Itulah ahli sunnah wal jamaah. Wa idza azamta fatawakkal ila Allah. Apabila engkau berusaha maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kita lupa, makanya tidak berhasil apa yang kita inginkan karena kita lupa berserah diri kepada Allah. Kita ingin kereta, tapi kita lupa berserah diri kepada Allah. Kereta itu milik siapa? Memang pada dasarnya milik manusia pada zahirnya. Kemudian yang menciptakan manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, ketuk hatinya. Ketuk hatinya ya Allah agar dia memurahkan mahar keretanya untuk saya. Begitu dia. Serahkan kepada yang punya. Allah yang punya. Allah titipkan kepada dia. Kita ingin menikah. Kebetulan saya ingin menikah, tapi saya selalu berdoa insyaallah. Jadi kita udah lama cari istri, tak ketemu juga. Serahkan kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku cinta betul sama dia ya Allah. Kau ketuk hatinya ya Allah. Kau ketuk hatinya agar dia menerima cintaku. Kemudian datang kau. Bismillahirrahmanirrahim. Udah berangkat, let's go. Pulang udah bawa istri. Subhanallah, masya Allah. Jadi itu dia. Kita jangan lupa berserah diri kepada Allah. Kadang-kadang keinginan kita itu tidak dikabulkan, itu dia. Karena kita lupa berserah diri kepada Allah. Kemudian apa? Persyaratannya tak kita kerjakan. Itu dia. Persyaratannya tidak kita kerjakan. Misalnya kita ingin sekolah. Pendaftaran sekolah itu, syarat sekolah itu harus daftar dulu, bayar SPP dulu. Itu dia. Tapi kita masuk sekolah, tak daftar, tak bayar SPP, diterima enggak diterima. Jadi begitulah kepada Allah. Syaratnya harus seperti itu dia. Kita penuhi persyaratan, tunaikan hak Allah, maka Allah akan menunaikan hak kita. Masa kita ingin hajat kita ditunaikan sementara hajat orang tak ditunaikan? Kalau kita menunaikan hajat orang, maka orang akan menunaikan hajat kita. Kalau kita menunaikan hak Allah, hajat kita beribadah, apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah suruh dalam Al-Quran kita kerjakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan, maka apapun yang kita inginkan insyaallah akan kita dapatkan. Mana haitukum anhu fajatanibuhu. Apa yang aku larang daripadamu, kata baginda Rasul, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu, dan apa yang aku suruh daripadamu, apa yang aku suruh untukmu, fa'tu minhu, maka kerjakanlah mastata'tum, semampu kamu. Perintah yang Allah perintahkan dan Rasulnya kepada kita itu harus kita kerjakan sekuat semampu kita. Kemudian yang dilarang oleh Allah harus kita tinggalkan sekuat semampu kita. Kemudian apa lagi nomor 3? Yang pertama tadi, Allah berikan kelapangan dari segala risau. Kemudian Allah berikan Allah berikan jalan keluar dari setiap masalahnya, kesempitan masalahnya. Kemudian yang ketiga, warathaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau kita sering baca istighfar terus, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Jadi terserah istighfarnya, mau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, boleh astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Itu pun boleh. Nanti kita akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Pernah ada satu cerita seorang bapak. Bapak ini kerjaan dia hanya cukup tukang sapu. Coba kau bayangkan, kerjaan dia cuma tukang sapu. Kemudian pada saat itu anaknya butuh duit untuk biaya sekolah 800.000. Sementara gaji dia pada saat itu hanya 300.000. Kemudian dia bertanya kepada seorang ustaz. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Begini ustaz, saya sekarang ini lagi sangat butuh duit.
Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Anak saya butuh uang sekolah 800.000, sementara gaji saya sebulan dalam menyapu hanya 300.000. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Kata seorang bapak itu kepada seorang ustaz. Kemudian apa jawaban seorang ustaz? Banyak-banyak istighfar, Pak. Banyak-banyak istighfar. Insya Allah Allah tunaikan hajatmu. Kemudian ketika dia menyapu, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kemudian pas dia gajian, ditengok amplop yang diterima, alhamdulillah ternyata dapat 800.000. Subhanallah. Jadi banyak-banyak istighfar. Daripada lagu-lagu yang lain kan lain-lain pula nanti jadinya. Kalau kita naik kendaraan sambil mengengkol kereta satrianya, dun 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 dun. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Naik kereta. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah rabbal baraya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbula. Banyak lagi kelebihan dari istighfar. Termasuk kalau kita sering istighfar, itu bisa membersihkan hati kita, mengampuni dosa kita karena kita minta ampun kepada Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Di mana ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mana tahu ada tadi kata-kata saya yang tidak enak didengar telinga. Kemudian perbuatan saya, cara pengucapan saya, mimik dari tangan saya yang tidak enak dipandang oleh mata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam minni, ihdinas siratal mustaqim. Iza wajadtum minni khata' afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.